Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah, ya jamaah. Alhamdulillah. Sehat ibu bapak, coronanya hilang ya. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal khitan haqqan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Yang jauh Allah, mudah-mudahan sehat walafiat, rizkinya banyak, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala usahanya, dan mudah-mudahan hutangnya segera terbayar. Yang aminnya kencang berarti hutangnya banyak. Amin. Alhamdulillah. Punya hutang banyak, alhamdulillah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sadaqallahul azim al-ayat bima'na wallahu a'lam bimuradi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hayatakum yang berbahagia. Tidak ada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain daripada puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mempersatukan kita, yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan berkah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang mulia, yakni Habiban al-Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sejati anti korupsi, manusia termulia anti durhaka, yang mempunyai akhlak yang sangat mempesona, yang pesonanya bagaikan permata yang indah bila dipandang mata, dan bagi siapa saja yang melihatnya pasti dia akan jatuh cinta. Kepada siapa ibu? Kepada siapa ibu? Kepada siapa bapak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaatul uzmanya kepada kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan salam hormat kepada keluarga besar sahibul hajat, yaitu Bapak Andi dan Ibu Lia. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan disehatkan, panjangkan umurnya amin, dimudahkan segala urusannya amin, diberkahkan rizkinya amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ibu majelis taklim ya, Nurul Huda apa? Bapak DKM-nya, kemudian tokoh masyarakatnya, para kiai, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Yang mudah-mudahan kita semua ibu hari ini mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena pada hakikatnya kumpulnya kita di sini adalah dalam rangka mendoakan, yaitu
yang sudah dihitan ya dalam rangka walimatul khitan Ananda Hafiz Zafi, betul? Sama-sama kita doakan mudah-mudahan Ananda Hafiz ini bisa menjadi anak yang soleh, berguna bagi agama nusa dan bangsa, dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara walimatul khitan berarti kita bicara tentang anak. Yang tujuan daripada walimatul khitan ini adalah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, betul? Betul apa? Betul? Kita dalam rangka walimatul khitan ini adalah mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, punya anak yang soleh solehah tentu saja itu tujuan dan doa, betul? Betul apa? Betul? Maka daripada itu Bapak Ibu, marilah kita didik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Sebagaimana doa kita dalam Al-Quran, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'alni muqimas salati wa bi dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita minta kepada Allah, berikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana sekarang ini? Di akhir zaman ini Bapak Ibu, mungkin kita semua tahu bahwa, pernah dengar gak Ibu? Seorang misalnya seekor ayam misalnya membunuh orang tuanya, pernah dengar? Tapi kalau seorang manusia, anak, pernah dengar gak seorang anak membunuh orang tuanya? Na'udzubillah di zaman sekarang. Itu artinya harus kita didik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, betul? Betul? Kenapa Bapak Ibu? Karena anak yang soleh dan solehah lah yang nanti akan membawa kita kepada kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka daripada itu, yang punya anak, mari kita didik mereka agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, agar menjadi anak yang baik, berakhlakul karimah. Lihat kita zaman sekarang ini, anak-anak kita, mereka kalau kita tidak didik dengan orang tuanya, kalau anak kita tidak dididik dengan kiainya, kalau tidak dididik dengan ibu bapaknya, maka dia akan dididik oleh lingkungannya. Bagaimana lingkungan kita sekarang Bapak Ibu? Sudah dipengaruhi oleh penjajah-penjajah dunia. Mungkin kalau zaman dulu kita, ya pernah kita dengar nyanyian band Kepret, Ibu, qasidah ya Bu? Ibu suka nyanyi qasidah? Dengan berkat rahmatnya Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan. Betul gak? Rahmat ilahi lalala, dengan bersatu membangun untuk pribadi atau golongan, semua laku untuk yang berarti membahas. Ini sekarang Bapak Ibu, kita semua sekarang memang sudah bebas dari penjajah-penjajah. Jepang sudah tidak ada, betul? Belanda sudah tidak ada, betul? Tapi ada yang lebih parah daripada itu sekarang. Apa? Internet. Kemajuan teknologi yang membuat anak kita sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan HP-nya, betul? Kata Kiai Gareng, Ibu, HP itu cucunya Dajjal. Dajjal itu punya mata satu. Di HP ada matanya tidak? Dajjal ada bacaan di tarangnya ini, di jidatnya ini, Ibu, kafir. Di dalam HP ada bacaan BlackBerry, ada bacaan Nokia, ada bacaan Oppo, ada bacaan Samsung, dan ada yang lainnya. Ini cucunya Dajjal.
Di dalam HP itu surga neraka ada, Ibu. Pengen lihat ceramahnya Ustadz Abdul Somad? Ada. Pengen lihat ceramahnya Ustadz Jaka Suara? Pengen lihat ceramahnya Bunda Yati? Ada. Zaman sekarang bertebaran di mana-mana. Tapi juga dampak negatifnya, kalau kita ingin melihat, ada ayam telanjang, ada di dalam HP. Surga neraka ada. Kalau anak ibu kita, anak-anak kita, ibu bapak, kalau tidak dididik, kalau kita abaikan mereka, maka mereka akan dididik dengan lingkungannya sendiri. Betul apa betul? Maka daripada itu, salah satu tempat paling cocok untuk anak kita di zaman sekarang ini. Sekarang sekolah sudah tidak lagi dibuka, betul? Gara-gara apa, Ibu? Corona, sekolah sudah tidak bisa. Tempat yang paling aman, maka pesantrenkan anak ibu kita, Ibu. Anak bapak-bapak semuanya, anak ibu-ibu semuanya. Agar apa? Mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena yang akan kita bawa nanti ke akhirat, akan kita bawa mengucur ke alam kubur kita cuma 3, betul? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kasih mereka ilmu yang baik. Yang kedua, amal jariah. Berikanlah mereka, ajarkanlah untuk beramal jariah. Yang ketiga, anak yang solehah, anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ibu, bagaimana anak kita sekarang kalau kita tidak didik? Bagaimana mereka kehidupannya kalau kita tidak awasi? Maka mereka akan hancur akhlaknya. Bagaimana mereka yang anak-anak mudanya? Kalau mereka bebas dengan kumpul kebohnya, kalau mereka bebas, kita bebaskan, maka mereka semua akan dididik oleh lingkungan-lingkungan. Sementara lingkungan itu akan mendidik kita dengan hal-hal yang tidak baik. Betul apa betul? Maka daripada itu, Bapak Ibu, mari kita didik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ananda Hafiz yang sekarang diperingati walimatul khitannya, kita doakan ia biar menjadi seorang hafiz Quran. Bagaimana tidak bangga Ibu Lia, Bapak Andi, bagaimana tidak bangga kalau nanti anaknya menjadi seorang hafiz. Ya Bapak Andi, bagaimana tidak bangga kalau nanti anaknya menjadi seorang hafiz Quran, penghafal Al-Quran yang akan memakaikan mahkota nanti di surga. Amin ya Rabbal. Daripada itu, ajarkan ibu kalau pengen menjadi anak-anaknya yang soleh dan soleha, baca doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Hafal Ibu? Hafal? Selain daripada itu, selain doa, ajarkan mereka tentang sholawat, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Minimal kita bersolawat kepada Nabi berapa kali, Ibu? 100 kali. Minimal kita beristighfar kepada Allah berapa kali? 100 kali. Apalagi di zaman sekarang, corona yang semakin merajalela, semakin ada di mana-mana yang meninggal, ibu bapak, masya Allah. Ya, dalam jangka waktu berbulan-bulan ini, bahkan berhari-hari ini, itu sudah berdatangan, terkabar di mana-mana. Bunda Yati barusan pamit dari sini mau ngapain? Ada yang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pulang ke Sepatan, Ibu. Saya pulang ke Hariang Sobang, ke Kabupaten Lebak kemarin. Itu di perjalanan, bendera kuning bertebaran di mana-mana. Ada kabarnya karena tapi kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat, gubernur, bapak camat, ibu-ibu, jangan dulu ibu ya. Kalau ibu-ibu mati nanti siapa yang masak? Siapa yang ngurusin? Mudah-mudahan ibu panjang umur semua. Bapak-bapak, Ustadz Jaka, kalau gue mati gimana itu? Nanti nggak ada yang ceramah ibu. Karena di akhir zaman itu nanti ibu kita akan mencari mereka. Kali diri kita dengan ilmu-ilmu agama. Mumpung para ulama, para kiai kita masih ada.
Mautul alim, mautul alam, mautul alam, mautul alim. Sekarang para ulama kita sudah banyak yang dipanggil oleh Allah, betul Ibu? Kalau ulama-ulama kita sebagai salah satu pakunya bumi sudah dipanggil oleh Allah, maka itu tandanya hari kiamat. Kalau sudah banyak orang-orang yang mati mendadak, benar gak? Ngerasa gak Bu sekarang? Banyak orang mendati kemarin sehat, tiba-tiba terdengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti itu sudah tanda-tanda akhir zaman ketika banyak orang-orang yang mati mendadak. Pandang tua ataupun muda, betul? Tidak pandang jabatannya, hartanya banyak, duitnya banyak. Kalau sudah kata malaikat mati, kalau sudah dicabut oleh malaikat, tidak ada yang bisa menolak. Kemarin Ibu Ici Sauk Suradita, pernah dengar Ibu? Seorang anak perawan perempuan meninggal dunia. Kenapa? Dibakar sama ceweknya, sama cowoknya. Nauzubillah. Di Sepatan kemarin terdengar ada seorang anak mati bunuh diri, gantung diri. Karena apa? Gara-garanya apa? Ekonomi. Tidak diberikan sendal sama orang tuanya, bunuh diri. Nauzubillah. Sekarang kita pernah dengar gak ayam bunuh diri? Gak ada. Pernah dengar gak sapi bunuh diri? Tidak ada. Tapi manusia, tapi anak, kalau kita tidak didik dengan ilmu agama, mereka akan merasakan, mereka akan melakukan bunuh dikain lagi, dihamilin, terus dibakar. Nauzubillah. Orang kisah Suradita, nauzubillah Ibu Bapak, meninggalnya Ibu dekat mantu Ibu, meninggalnya mengenaskan. Maka daripada itu Ibu yang anak perawan harus hati-hati, karena zaman sekarang banyak orang yang digoblok-goblokkan oleh media televisi. Banyak anak perawan hamil tanpa seorang suami, dan yang lebih parahnya lagi hamilnya kuakia. Nauzu. Saat ini corona yang semakin merajalela, kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Solawat 30 bisa Ibu? Bisa semua. Itu solawat dianjurkan oleh para ulama, dianjurkan oleh para kiai agar dibaca oleh kita semua. Ketika ada yang sakit dalam keluarga kita, ketika ada musibah dalam keluarga kita, baca doa atau solawat tibil 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammadin qulubi wa dawa wa afiyatil abdani wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi Ibu, mudah-mudahan koronnya tepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa dawaiha abada wa nuril absari wa biyaiha. 2 kali 3 kali itu agar kita yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi anak-anak kita biar jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Minimal baca salawat itu Ibu, biar ini corona cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa tahun kita menderita karena corona? Banyak sekali perusahaan-perusahaan ditutup betul, kantor-kantor ditutup betul, atau jangan-jangan pengajian juga ditutup, jangan-jangan nanti ceramah-ceramah juga dilarang, masjid-masjid ditutup, mal-mal dibuka. Nauzubillah. Ini ada apa? Tapi kita merenungi semuanya pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala, agar kita sadar bahwa kita mungkin sudah banyak yang melakukan perbuatan dosa.
Daripada itu, Bapak Ibu yang masih punya orang tua, minta ampun, minta maaf kepada kedua orang tuanya. Yang sudah tidak ada, doakan mereka. Kenapa? Karena kesuksesan ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih. Doa ibumu dikabulkan, ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murka ilahi karena murkanya, ridho ilahi karena ridhonya, ya. Dan kutukannya menjadikannya, kata siapa itu? Hadis Nabi. Cuma kalau kata Roma Irama dinyanyikan, betul Ibu? Hai manusia, begitu kalau Roma Irama. Ingat Roma Irama? Tahu? Tahu semua. Bila kamu gitu di sisiku, hati rasa satu hari. Roma Irama ganti Bu dengan sholawat biar berkah, betul gak Ibu? Sholatu salamullah ala toha, sholatullah salamullah ala yasin, awasalna wabil hadi wa kulli mujah bi ahlil badri, salatullah salamullah, biar berkah nih anak-anak. Tawasalna wabil hadi wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri. Didik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Kalau anak durhaka kepada orang tuanya, nanti ia akan dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-7. Neraka apa Ibu? Untuk anak-anak yang tidak baik, dan untuk anak-anak yang tidak menurut kepada orang tuanya, dia akan dimasukkan dalam neraka tingkat ke-7 yang disebut dengan neraka hawiyah. Untuk siapa? Yaitu untuk mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka ajari mereka tentang sholawat, ajari mereka tentang Al-Quran. Rugi kalau misalnya anak ibu bapak ketika kita mau meninggal ada di samping kita, bacain doa, bacain Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Senang gak Bu kalau begitu? Bahagia ke hati kita? Bahagia. Ada lagi yang satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal Insan Allamahul. Senang gak Bu kalau begitu? Tapi kalau ada orang tua, anak-anak ibu bapak, ketika kita meninggal dunia sudah mau berebut warisan, na'udzu, apa yang mau kita bawa? Maka pesan saya di sini, jadikan anak ibu bapak menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Didik mereka dengan ilmu agama, didik mereka dengan ilmu-ilmu. Karena ada pepatah mengatakan, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah. Tadi nyanyi pakai seni indah gak Bu? Baca Al-Quran pakai seni indah gak Pak? Apa? Nanti ketika baca Al-Quran pakai lagam Sunda, na'udzubillah, ya. Nanti baca Al-Quran pakai lagu India, itu salah kalau begitu, ya. Jadi kita sesuaikan, tempatkan di tempat yang lebih baik. Baca Al-Quran dengan lagu Al-Quran. Kecuali baca sholawat Ibu ya. Kalau sholawat mau
Apa mau diberem dihidang kalau bahasa Sunda mah silakan. Mau pakai nada Roma irama, mau apa bisa sabian silakan. Tapi kalau Al-Qur'an tidak bisa. Kecuali ada yang mengatakan ulama boleh. Kalau misalnya bentuknya doa seperti doa kita semua. Robbana atina fid dunya hasanah Allah wa fil wakina adzabannar. Itu doanya Bu, biar kita menjadi orang-orang yang bahagia baik dunia maupun akhirat. Kepada Ibu Lia, Bapak Andi, didik anaknya kalau bisa masukin ke pondok pesantren. Ya, saya punya pondok pesantren di situ di Baru Ulum, punya almarhum Abi Muhammad Isa. Sekarang ada yang dari sini. Ini murid saya nih orang Poncol ya. Ini dia aspek di sini. Baru kemarin. Banyak yang dari Poncol Ibu. Ya, mereka tinggal di sana dibacakan Al-Qur'an, baca sholawat, diajarin kitab, diajarin ceramah. Kenapa? Karena tempat sekarang yang paling aman itu hanya salah satunya adalah pondok pesantren. Selain pondok pesantren itu Masya Allah sekolah sudah nggak boleh. Ya, maka daripada itu didik anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pesan saya baca doa itu Ibu. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kalau ibu bapak ingin rumah tangganya hidup sakinah mawaddah warahmah, baca doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Baca Ibu, kalau pengen hidup kita bahagia, rumah tangganya senang sentosa, baca doa itu. Ya, kalau bisa, kalau perlu bacain di kuping ibu bapaknya. Ibu suaminya bacain. Rabbana waj'alna lil muttaqina. Ditiup Bu, dijampe dia, insya Allah sembuh. Ya, benar gak Bu? Maka daripada itu baca doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa agar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Ibu udah pengen pulang aja saya. Ibu udah pengen pulang? Ya udah pengen pulang. Ya mudah-mudahan intinya saya di sini bukan ngajarin ibu bapak, bukan saya nasehatin, tapi kita yuk ingat kepada akhir zaman ini. Yuk kita ingat bahwa akhir zaman sudah semakin dekat. Maka daripada itu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah untuk Ananda, Hafiz, Naufal, Yafi dan Ibu Lia dan Bapak Andi. Kita doakan mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah. Ananda, Hafiz, Naufal, Yafi ini mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Karena itu yang diharapkan oleh semuanya, agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan Al-Hadiniyah wa ala kulli din salihah wa ila hadrati Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sumaila ruhaniyah fil jasadi waqtil hajatina ya Allah. Keluarga besar Bapak Andi dan Ibu Lia. Tawil umri wa waqtil hajatina ya Allah. Hafiz, Naufal, Yafi bin Bapak Andi. Bi barakati suratul Fatihah wa biaki suratul Fatihah wa bi mu'jizati sallallahu wasallam bil barakah wal karamah syaidillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Sumailah ruhaniyah di waqtil hajatina ya Allah. Disebutkan nama ibu bapaknya masing-masing. Tawil umri wa waqtil hajatina ya Allah. Tawil umri wa waqtil hajatina ya Allah. Sebutkan namanya masing-masing. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah biar ini musibah yang melanda negeri kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kenormalan lagi, diberikan kebebasan lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang berkah. Amin. Bil barakah wal karamah syaidillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin wa hamda naimin. Hamda yuafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا الله يا فتاح افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب السلامة أبواب النعمة أبواب القوة أبواب الجنة أبواب المغفرة أبواب الرحمة أبواب الرزق أبواب الهداية أبواب العناية أبواب الكرامة أبواب الاستقامة أبواب النور أبواب السعادة أبواب السكينة مودة ورحمة يا فتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد قد هلت أدركنا يا الله يا رسول الله قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tubuh muda di Semarang, tubuh pahlawan di Surabaya. Jaga suara pamit sekarang ada umur panjang kita berjumpa. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.